Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Yunxiao menoleh ke belakang dan berkata, sekarang Istana Awan Ilahi dan keluarga Panjang telah membentuk aliansi. Jika Tuan Duantian mau, Anda dapat langsung mengirim pesan ke Istana Awan Ilahi atau keluarga Panjang. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya tidak akan banyak bicara, saya akan pergi. Tanpa menunggu Chen Duantian meminta mereka untuk tinggal, mereka bertiga berubah menjadi berkas cahaya dan pergi. Para tetua di Aula Pedang segera mulai berdiskusi dengan keras, banyak dari mereka tidak puas dan segala macam keluhan dapat didengar. Siapa dia? Dia sangat sombong. Menurut pendapat saya, Li Yunxiao hanya ingin menjadi pemimpin aliansi. Siapa dia? Siapa sih yang menurutnya dia akan menguasai dunia? Petik 2. Siapa yang tidak tahu bahwa Ku Hongyan dan Fei ini adalah kekasih lamanya? Dengan dukungan dari Istana Awan Ilahi dan keluarga Panjang, dia pasti akan didorong ke posisi master aliansi. Kita tidak bisa membentuk aliansi, atau sekte pedang kita akan ditelan. Tapi aliansi ini tidak buruk, dunia berada dalam kekacauan sekarang, mengapa kita tidak membentuk faksi dan menemukan sekte lain untuk bergabung? Kami pasti akan bisa berdiri tegak. Mudah untuk mengatakannya, tidak ada gunanya menemukan beberapa sekte kelas 2, jika kita semua berasal dari 7 sekte besar, master aliansi ini pasti akan menimbulkan perselisihan. Chen Duantian mendengar semua jenis diskusi, dan dia kesal, dia berteriak, semuanya, berhenti. Seluruh pedang hall menjadi tenang, dan semua mata tertuju padanya. Pemimpin sekte, kamu sepertinya tidak sabar, mungkinkah kamu terganggu dengan masalah ini? Seorang tetua mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, paling-paling, kami tidak akan membentuk aliansi dan hanya memperlakukannya seolah-olah mereka tidak pernah datang, tidak perlu khawatir. Itu benar, itu benar. Orang-orang lainnya juga setuju. Jika Gu Feiyang dan Ku Hongyan tiba 2 jam lebih awal, aku akan menolak aliansi jika sekte pedang tidak bisa menjadi pemimpinnya. Chen Duantian menghela nafas, tapi pada saat ini, dia menghela nafas. Desahan panjang lainnya keluar, ketika para tetua mendengarnya, mereka semua merasa tertekan dan saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka telah berada di sekte pedang selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat Chen Duantian dalam keadaan sedih seperti itu. Mungkinkah itu Wu Dacheng? Tanya seorang tetua dengan cemberut. Kerumunan kemudian mengingat insiden Wu Dacheng dan bertanya dengan heran, siapa Wu Dacheng itu? Saya belum pernah melihat namanya di sistem intelijen sekte kami, apa benda di bawah puncak pedang yang disebutkan Wu Dacheng? Mengapa kita belum pernah mendengar apapun di bawah puncak pedang? Semua orang berpikir bahwa energi roh di punggungan pedang dan puncak pedang berasal dari tanah dan 2 senjata ilahi yang digunakan untuk menjatuhkannya, kata Chen Duantian, itu tidak salah, namun, ada hal lain yang ditekan di bawah 2 puncak, dan itu adalah tanduk naga dari naga sejati. Aula pedang tiba-tiba terdiam, setelah beberapa lama, ada kegemparan. Sisa-sisa naga sejati. Salah satu tetua bertanya dengan kaget, bagaimana benda ini masih ada? Chen Duantian menggelengkan kepalanya, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua master sekte sebelumnya memiliki spekulasi mereka sendiri, tetapi itu hanya spekulasi, tidak ada yang tahu mengapa tanduk naga ditekan di bawah saat itu, mungkin itu terputus oleh 2 senjata ilahi ini. Masalahnya sekarang adalah tanduk naga sejati memang ada di bawah gunung. Para tetua itu tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama sebelum berkata, bagaimana Wu Dacheng tahu tentang informasi rahasia seperti itu? Saya ingin tahu tentang itu juga, kata Chen Duantian, tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana melindungi tanduk naga, meskipun saya tidak berpikir Wu Dacheng dapat mengambilnya, saya merasa tidak nyaman akhir-akhir ini, saya pikir itu karena saya terjebak pada kemacetan dalam kultivasi saya dan telah mengembangkan iblis batin, tetapi sekarang sepertinya ada hubungannya dengan ini. Kekuatan Wu Dacheng paling banyak setara dengan master sekte kita, kata seorang tetua, kita memiliki keunggulan geografis, jadi mengapa kita harus takut padanya? Petik 2. Hehe, kata bagus, itu benar-benar membuat darah seseorang mendidih. Suara Wu Dacheng tiba-tiba bergema di aula pedang.
Di tengah aula, rune emas yang tak terhitung jumlahnya terbang dan berubah menjadi pelat cahaya alam semesta. Wu Dacheng duduk di atasnya dengan kaki disilangkan dan wajahnya penuh senyuman. Semua suara di aula berhenti, dan kerumunan bangkit, mengelilinginya dalam formasi. Chen Duantian mengepalkan tinjunya dan mengarahkan pedang biru mudanya ke Wu Dacheng. Semua niat membunuh terkunci padanya, dan suasana di aula ditekan secara ekstrim, siap untuk dipicu kapan saja. Apakah sekte pedang itu tidak ramah? Kita baru saja bertarung, jadi mari kita bicara tentang bisnis yang serius. Wu Dacheng berhenti tersenyum. Yang penting adalah pergi, kata Chen Duantian dingin. Sekte pedang tidak mengizinkan orang luar bertindak kejam, apalagi mencuri warisan leluhur kita. Warisan leluhur, hahaha, hahaha. Wu Dacheng tertawa terbahak-bahak dan berkata, karena kamu tahu itu adalah tanduk naga sejati, itu pasti nenek moyang keturunan naga, apa hubungannya dengan kalian manusia? Chen Duantian, jangan salahkan aku karena tidak memberimu pilihan, saya memiliki banyak harta sejati di tangan saya, jadi Anda dapat memilih siapapun untuk berdagang. Dengan lambaian tangannya, pita warna-warni tiba-tiba muncul di udara, itu bertatahkan lebih dari 10 harta, dan memancarkan tekanan spiritual yang kuat. Mata semua tetua tiba-tiba terbuka lebar, menatap harta karun itu sejenak, tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Beberapa orang bahkan lebih memeras otak mereka sepertinya pernah mendengarnya di legenda, tetapi mereka tidak dapat mengingatnya, jadi mereka menggaruk-garuk kepala karena cemas. Chen Duantian juga tercengang, dia menjadi tenang dan melihat-lihat barang-barang itu satu persatu, hanya untuk terkejut. Surga, itu pasir harta karun Rui. Botol bulu perak, itu botol bulu perak. Kedua tetua itu berteriak satu demi satu, mereka berdua sangat bersemangat, dan mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Meskipun mereka tidak dapat mengenali harta karun lainnya, mereka pasti memiliki kelas yang sama, hati semua orang membara dengan kegembiraan, ada lebih dari 10 dari mereka. Wu Dacheng menatap mata semua orang dengan bangga dan berkata, cepat dan pilih, saya selalu berurusan dengan adil, masing-masing harta karun ini bernilai sama dengan tanduk naga. Seorang tetua tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat, pemimpin sekte, orang ini harus tinggal. Bunuh dia dan harta karun ini akan menjadi milik kita. Pedang Chen Duantian masih diarahkan ke Wu Dacheng, dan hatinya berjuang. Dia tidak akan pernah setuju untuk menukar tanduk naga, kecuali pihak lain mengeluarkan senjata suci, mungkin dia akan mempertimbangkannya lagi dan lagi, nilai harta di depannya terlalu besar, dan dia bingung apakah akan membunuh dan merampok mereka. Wu Dacheng menatapnya dengan senyum dingin dan tiba-tiba berkata, karena tuan ini berani menunjukkan hal-hal ini, tentu saja aku tidak takut padamu, lebih baik Daren menjadi pintar. Hati Chen Duantian tersentak saat dia tiba-tiba menyadari, keringat dingin menetes di punggungnya saat dia menyarungkan pedangnya dengan dentang, kamu bisa pergi, aku tidak akan menukar tanduk naga. Bukan terserah kamu untuk berubah atau tidak. Wajah Wu Dacheng menjadi gelap, dia segera menyingkirkan harta karun di udara dan bergegas keluar dari istana pedang, menuju ke tengah puncak pedang dan pedang. Tidak, Chen Duantian terkejut dan berteriak, jangan berani pergi. Lebih dari 10 sinar cahaya segera terbang keluar dan mengejarnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Wu Dacheng telah berhenti di depannya dan melihat ke depan dengan wajah muram. Ribuan kaki di depannya, Yun Xiao dan dua lainnya berdiri dengan tangan disilangkan, menatapnya sambil tersenyum. Chen Duantian dan yang lainnya tercengang, bahkan tanpa menyapa Yun Xiao, mereka buru-buru mengepung Wu Dacheng. Wu Dacheng, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda mengatakan bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu, aku percaya padamu sekarang. Kamu tahu aku akan kembali, jadi kamu menungguku di sini. Wu Dacheng bertanya dengan wajah muram. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan, kata Yun Xiao, karena kamu belum mencapai tujuanmu, kamu pasti akan kembali, selain itu, Anda memiliki cakram alam semesta, jadi akan sangat nyaman bagi Anda untuk kembali, jadi saya berpikir, mengapa kita tidak mencoba keberuntungan kita dan melihat bagaimana nasib kita. Cheyu tertawa dingin, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini, pelat cahaya alam semesta tidak akan berfungsi lagi. Wajah Wu Dacheng pucat, setelah lama terdiam, dia berkata, baiklah,
aku akan mengaku kalah, tapi terlalu sulit bagimu untuk membuatku tinggal, jadi mengapa kita tidak melupakannya dan berpisah? Kamu tidak bisa. Jika kamu ingin pergi, tinggalkan hartamu, seorang tetua berteriak. Wu Dacheng berbalik dan menembak tetua itu dengan tatapan membunuh. Wajah tetua itu menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah. Wu Dacheng mencibir dan memberinya jari tengah. Harta itu milikmu, kami tidak akan mengambilnya, kata Chen Duantian dengan suara yang dalam, namun, saya juga berharap Anda tidak akan memiliki desain apapun pada Sekte Pedang, selama kamu membuat sumpah, kamu akan bisa mundur dengan aman. Yu mendengus dingin, mengungkapkan ketidakpuasannya. Baiklah, aku bersumpah, Wu Dacheng tertawa terbahak-bahak. Semua orang tertegun sejenak, tidak menyangka dia begitu lugas. Wu Dacheng mengangkat tangannya ke langit dan bersumpah, kakak laki-laki saya Wu bersumpah bahwa dia akan mendapatkan tanduk naga di kaki rih pedang dan puncak pedang dalam hidup ini, jika tidak, dia akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu bisa mati. Chen Duantian sangat marah, dia segera menusukkan pedang birunya ke dahi lawannya. Dia bahkan berani bersumpah, tampaknya gagasan untuk membuat pihak lain menyerah terlalu naif, satu-satunya cara adalah bertarung sampai mati. Apa? Tanduk naga? Yu juga terkejut saat dia menunduk dengan bingung. Wu Dacheng tertawa terbahak-bahak dan melirik kerumunan dengan tatapan yang sangat sombong. Diri sejati tanpa bentuk tiba-tiba menusuk dan bertabrakan dengan pedang biru, menyebabkan lingkaran cahaya pedang menyebar. Para tetua dari Sekte Pedang semuanya terpengaruh oleh cahaya pedang dan terbang kembali 1000 kaki. Di pegunungan, mereka berdua saling bertarung, keduanya menggunakan gerakan yang sangat ganas, pedang Qi ada di mana-mana, dan langit dan bumi retak. Xiao Lizi, apa pendapatmu tentang doktrin pedangnya? Alis Yu berkerut dalam-dalam. Wajah Yun Xiao juga serius, dan dia tidak pernah melewatkan pandangan sekilas. Kuat, sangat kuat. Dia tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang esensi pedang, tetapi teknik bertarungnya juga sangat kuat. Siapa orang ini? Ku Hongyan berkata, momentum pedang Chen Duantian tajam dan ganas, ini sama berbahaya dan indahnya dengan pegunungan yang megah ini, tapi saya bisa melihat bahwa dia tidak sabar. Jika kita tidak bertarung untuk waktu yang lama, saya khawatir dia akan kalah lebih dulu. Itu benar, Yun Xiao mengangguk. Chen Duantian sedikit tidak sabar, dan dia akan dikalahkan jika dia kehilangan akal sehat terlebih dahulu. Kali ini, awasi dia, kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Mereka bertiga waspada, tiba-tiba, pupil Yun Xiao berubah menjadi merah darah saat dia melihat ke dunia. Pada saat yang sama, pembunuh pedang merah terbang keluar dan menusuk mereka tanpa peringatan. Ekspresi Wu Dacheng berubah drastis, kekuatan mata bulan telah secara langsung menutup sirkulasi kekuatan esensinya, meski hanya sesaat, itu berakibat fatal. Chen Duantian sangat gembira, dia mengambil kesempatan itu dan menusukkan pedangnya ke tenggorokan Wu Dacheng. Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar, dan sisik emas mulai terbentuk di permukaan tubuh Wu Dacheng, menutupi tubuhnya seperti baju besi. Dentang. Pedang azure menusuk sisik, dan cincin cahaya keemasan menyebar ke setiap sisik. Sisik di sekujur tubuhnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Chen Duantian terkejut, pedangnya memang telah menembus timbangan, tetapi tampaknya telah diserap oleh seluruh baju besi sisik, dan pedang Qi telah tersebar di seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, Wu Dacheng dibebaskan dari belenggu murid bulan, dia memukul pedang dengan telapak tangannya, membuat suara kengkiang yang tajam, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan bergerak ke samping. Itu adalah avatar naga sejati. Desir. Pedang Yun Xiao meleset dari targetnya dan menyapu udara, mengaduk bunga teratai saat mengejar Yun Xiao. Wu Dacheng tidak terburu-buru, dia melompat mundur, tetapi pedang di tangannya menebas ringan. Desir. Ketujuh bunga teratai semuanya dipotong menjadi dua, tetapi tidak meledak, mereka hanya terbakar di udara untuk waktu yang lama. Yun Xiao terkejut, dia belum pernah mendengar tentang seseorang yang bisa memotong iblis es Heart Flame. Tubuh Wu Dacheng berkedip dan berteleportasi ribuan kaki jauhnya, dia membuang pelat cahaya alam semesta, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya terbang, merobek lorong itu. Tiba-tiba, puluhan ribu bayangan pedang turun dan berubah menjadi lautan pedang, dengan suara, bang-bang, mereka menghancurkan simbol-simbol itu. Ku Hongyan menembus kehampaan, dengan satu serangan pedangnya,
iblis bumi mengembun dan aturan yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar pedang saat menebas pelat cahaya kosmik. Wu Dacheng cemas, dia dengan cepat menyingkirkan pelat cahaya alam semesta dan menghindar di udara untuk menghindari pedang. Teknik tubuhnya ringan dan dia mengambil ratusan langkah dalam sekejap, itu berisi hukum Dao surgawi, sekilas, semua bayangan tumpang tindih dan benar-benar terlihat seperti naga emas. Namun, kehendak pedang Ku Hongyan terlalu kuat, itu terus mengenai tubuh naga, meskipun telah menghindari sejumlah besar pedang Qi, banyak dari mereka masih mengenai sisik emas, membuat suara, bang-bang, dan menyebabkan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Kamu dan aku sangat ditakdirkan, jangan pergi hari ini, tinggallah untuk mengobrol. Dengan mantra pedang Yun Xiao, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berubah menjadi diagram pedang yang tak terhitung jumlahnya, awan di langit bergulung dan berkelap-kelip dengan cahaya bintang. Pada saat yang sama, pedang Zixiao juga merasakan niat pedang dari ilustrasi sejuta pedang. 72 batu permata berkedip satu persatu, dan niat pedang melonjak dari gunung dan sungai untuk sesuai dengan bintang surgawi. Ekspresi Wu Dacheng benar-benar berubah kali ini, gelombang pedang Qi yang menakutkan menyapu alam semesta, dan semuanya akan dihancurkan oleh formasi pedang ini. Chen Duantian dan tetua sekte pedang juga mundur karena terkejut, mereka melihat formasi pedang dari jauh, benar-benar tercengang. Tiba-tiba, tubuh Cheyu bergetar, dia berkata dengan kaget, itu Ying Luo. Kedua mata naganya terbuka lebar saat dia menatap ilustrasi jutaan pedang. Tubuh Wu Dacheng bergetar dan berubah menjadi naga emas dalam formasi pedang, seluruh tubuhnya ditutupi sisik dan terlihat sangat megah. Yun Xiao dan Ku Hongyan juga terkejut, setelah naga muncul, tubuhnya bergoyang, dan domain naga terentang, bersama dengan awan dan kabut. Kelima cakar mencakar ke lautan pedang dan menghantam gelombang udara formasi pedang, membuat suara yang memekakkan telinga. Ang, raungan naga terdengar, mengguncang 9 surga. Cakar emas terus memukul gelombang pedang, dan dengan setiap pukulan, itu sedikit hancur, setelah ratusan serangan, cahaya keemasan akhirnya memecahkan formasi pedang. Bagaimana Yun Xiao bisa membiarkannya pergi? Dia bergerak dan memasuki susunan sendiri, lalu menebas pedang merah di kepala naga itu dengan nyala api yang membara. Dua mata naga emas seukuran lentera memancarkan kebencian yang tak ada habisnya, ia membuka mulutnya dan memuntahkan bola cahaya hijau, yang bertabrakan dengan pedang Qi dengan suara keras. Api tak terbatas menyebar, dan banyak dari mereka mendarat di tubuh naga, membakar sisik emasnya menjadi hitam. Ang, naga emas mengeluarkan beberapa raungan menyakitkan dan berbalik untuk mengebor celah. Segera setelah itu, ekor naga itu bergoyang, dan cakram alam semesta terlempar keluar, itu mengeluarkan suara, sua-sua, yang mendesak, dan simbol-simbol menyembur keluar seperti mata air. Ruang sekitarnya langsung menjadi kacau, aturannya benar-benar dilanggar, dan semua niat pedang ditelan oleh badai. Sosok naga emas juga menghilang ke dalam celah, hanya menyisakan pelat cahaya alam semesta yang masih mendatangkan malapetaka. Tidak baik. Senjata tingkat yang mendalam ini akan meledak. Yun Xiao ngeri, dia adalah yang paling dekat dengan cakram, jadi dia bisa merasakan kekuatan sobek ruang yang mengerikan, tubuh emasnya yang tidak bisa rusak berkedip-kedip goyah saat akan benar-benar dilahap. Terbang, Ku Hongyan terkejut, ruang dalam radius ratusan mil benar-benar terganggu, dan aturannya benar-benar dihancurkan oleh pelat cahaya alam semesta, bahkan pedang Rich dan puncak pedang kesurupan, seolah-olah mereka akan dibalik. Bangunan sekte pedang di dua punggung gunung hancur total, dan murid yang tak terhitung jumlahnya terbang dari pegunungan seperti semut, mereka meratap ngeri dan menghilang di udara, yang lebih menyedihkan adalah mereka langsung terkoyak oleh kekuatan spasial dan berubah menjadi darah. Yun Xiao adalah yang paling dekat dengan cakram, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan kekuatan melahap dan merobek ruang, dia diliputi kengerian dan keputusasaan. Pelat cahaya alam semesta mengaktifkan semua kekuatannya, Wu Dacheng telah sepenuhnya meninggalkan item ini sebelum dia pergi. Ayo pergi, Yun Xiao berteriak pada Ku Hongyan, yang mencoba yang terbaik untuk datang, cepat dan pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Ku Hongyan menggertakkan giginya, memegang pedang di tangannya, dia mengandalkan niat pedang untuk menstabilkan tubuhnya dalam badai dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Yun Xiao cemas dan marah, jika Ku Hongyan datang beberapa ratus kaki lebih dekat,
dia tidak akan bisa membebaskan diri, sama seperti dia. Dia mengambil keputusan dan tiba-tiba mengangkat pedangnya, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dalam badai dan tiba-tiba menusuk. Dentang, suara menusuk telinga menyebar saat kematian pedang menebas spanduk merah ke pelat cahaya alam semesta dan meledak dengan cahaya tak terbatas. Ledakan, seolah-olah langit dan bumi telah runtuh, cakram alam semesta meledak dalam sekejap dan kemudian menghilang ke dalam lubang hitam tak berujung, yang menelan Yun Xiao. Lubang hitam itu langsung meluas hingga lebar 100 kaki, itu sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya, dan itu mengarah ke alam semesta yang tak berujung. Ku Hongyan menjerit menyayat hati, itu menyedihkan dan menyedihkan, tetapi itu tidak ada gunanya. Semua orang tercengang saat mereka melihat lubang hitam di langit. Dengan the disappearance of the universal light plate, distorsi ruang juga kembali normal, pedang Rich dan puncak pedang menggeser posisi mereka, sejumlah besar murid sekte pedang berdiri di kejauhan dengan kaget, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meneguk, setelah sekian lama, suara para tetua menelan air liur mereka bisa terdengar, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayainya. Pegunungan yang tampan dan tinggi telah benar-benar mengubah penampilan mereka, mereka seperti serigala, dan hanya bentuk pedang dan pedang yang bisa dilihat, bahkan kota surga terpengaruh, sebagian besar rumah berubah menjadi debu, dan banyak orang terbunuh atau terluka. Lubang hitam di langit seperti cakram yang terpasang di sana tanpa fluktuasi energi, itu seperti benda mati yang tidak akan dihancurkan untuk waktu yang lama. Ku Hongyan melihatnya dengan linglung untuk waktu yang lama sampai Che Yu datang dan menghiburnya, jangan khawatir, Li kecil tidak akan mati, dia telah melalui begitu banyak badai dan gelombang, dan ini bukan pertama kalinya dia ditelan oleh lubang hitam ini. Tapi, Ku Hongyan masih merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa Yun Xiao telah ditelan, lubang hitam ini mungkin mengarah langsung ke kehampaan alam semesta, dan mungkin saja dia tidak bisa kembali sama sekali. Che Yu mengerutkan kening, itu mungkin benar, tetapi dia memiliki tablet alam ilahi padanya, itu adalah tanda dari alam ini, kemungkinan itu hanyut jauh lebih kecil daripada tinggal di alam ini. Tubuh Ku Hongyan gemetar dan wajahnya menjadi pucat, dia tidak berani membayangkannya. Tiba-tiba, sebuah suara berteriak, apa itu? Semua orang melihat ke bawah dan melihat cahaya hangat yang dipancarkan dari punggung bukit pedang dan puncak pedang, menutupi sebagian besar pegunungan. Cahayanya indah dan jernih, dan ada sesuatu yang sebening kristal seperti batu giok di dalamnya. Tanduk naga, Che Yu meraung, tubuhnya gemetar, matanya bersinar dengan cahaya tajam saat dia menyerang. Ekspresi Chen Duantian juga berubah, dia mengikutinya dan berteriak, berhenti. Itu milik sekte pedang, jadi jangan pernah berpikir untuk mengintipnya. Che Yu mendengus dingin, itu jelas milik ras naga, namun kamu berani mengklaim itu milik sekte pedangmu. Apakah Anda masih memiliki wajah? Petik 2. Dia tidak bisa repot-repot memperhatikan Chen Duantian, energi roh yang berasal dari tanduk naga jelas merupakan tanduk naga sejati, naga manapun akan menjadi gila, apalagi dia. Tubuh yang berlatih berkedip beberapa kali dan bergegas ke cahaya, meraih tanduk naga. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia diserang oleh kekuatan naga yang besar, darah di tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat menariknya kembali. Chen Duantian mengambil kesempatan untuk berjalan melewatinya dan meraih tanduk naga dengan ekstasi, haha, siapa bilang harta karun itu akan memilih pemiliknya, kamu pencuri. Begitu dia selesai berbicara, lampu hijau berkedip sejenak sebelum berubah menjadi kekuatan penghalang. Dan mengenai tangan Chen Duantian, seluruh tubuhnya gemetar hebat seolah-olah dia telah disambar petir, dalam keterkejutannya, dia buru-buru menarik tangannya, tetapi kekuatan penghalang sepertinya tidak membiarkannya lepas dan mengibaskannya. Ledakan, Chen Duantian terlempar keluar dari lampu hijau dan terbang beberapa ribu kaki jauhnya, darah berceceran di udara, dia sudah menderita luka dalam. Semua orang di udara tercengang, para tetua yang hendak bergegas turun buru-buru berhenti. Ku Hongyan masih tenggelam dalam kebingungan hilangnya Yun Xiao, dia memandang harta karun itu dengan acuh tak acuh dan hanya menatapnya dengan wajah kusam. Hahaha, Che Yu tertawa dan menatap Chen Duantian dengan jijik, tubuhnya mulai berubah sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi naga dan mengulurkan kelima cakarnya dengan hati-hati. Tanduk naga sedikit gemetar, dan cincin cahaya hijau menyebar, berguling di atas tubuh naga Che Yu.
Cheyu gemetar beberapa kali sebelum dia menstabilkan dirinya, dia terus mengulurkan tangan dan akhirnya meraih tanduk naga. Hahaha, Cheyu tertawa terbahak-bahak, tetapi setelah beberapa tawa, tanduk naganya meledak dengan cahaya intens yang menyilaukan. Seolah-olah matahari telah lahir di pegunungan, dan itu sangat menyilaukan sehingga orang tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ku Hongyan kembali sadar dan menatapnya dengan heran, bahkan indera ilahinya diblokir oleh kekuatan dan dia tidak dapat mengetahui detailnya. Cahaya yang kuat bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh sebelum akhirnya melemah. Ketika semua cahaya menghilang, sebuah gua besar bisa dilihat di tengah pegunungan. Itu adalah tempat di mana tanduk naga terperangkap. Semua orang mengirim indera ilahi mereka masuk, tetapi gua itu kosong. Cheyu tidak terlihat. Di mana Wu Fu? Semua orang tercengang. Yun Xiao baru saja menghilang, dan sekarang yang lain telah menghilang. Chen Duantian melihat ke gua kosong dan wajahnya menjadi gelap. Tuan Istana Hongyan, saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan. Menjelaskan. Ku Hongyan tertegun sejenak, dan kemudian seringai muncul di matanya. Dia mengikat rambutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Istana Awan Ilahi menyambutmu untuk meminta penjelasan kapan saja. Setelah dia selesai berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya dan pergi tanpa melihat ke belakang, meninggalkan anggota sekte pedang saling memandang. Yun Xiao tersapu oleh ledakan cakram dan jatuh ke dalam kehampaan tak berujung dalam sekejap. Tekanan roh menakutkan yang keluar dari cakram melukai dia dengan parah, dan tubuh emasnya yang tidak bisa rusak-rusak, menyebabkan dia hampir pingsan. Cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi kapal Nuh, yang membawanya masuk. Sementara Yun Xiao terluka parah, dia melihat Ye Fan berdiri di haluan kapal, menghadap ke depan, wajahnya tidak terlihat. Kamu sudah keluar dari pengasingan? Yun Xiao bertanya. Tidak ada jawaban. Ye Fan berdiri dengan tangan di belakang punggung, tidak bergerak. Yun Xiao mengerutkan kening, tidak tahu keadaan apa yang dia alami saat ini. Karena dia tidak menjawab, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi, sebaliknya, dia duduk bersila di kapal dan mulai mengatur pernapasannya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia perlahan memasuki keadaan meditasi dan memasuki keadaan terlupakan total. Perahu janji itu bolak-balik untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghilang ke malam yang tak berujung. Pada titik tertentu, Yun Xiao keluar dari keadaan meditatifnya dan perlahan membuka matanya, yang dia lihat hanyalah kegelapan, tetapi itu memberinya perasaan aneh. Tempat ini jelas bukan alam semesta yang kosong, tetapi tidak terbatas, dia masih di kapal. Nuh, tetapi Ye Fan telah menghilang. Saat dia ragu-ragu, kapal Nuh langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke dalam tubuhnya. Hati Yun Xiao sedikit bergetar ketika dia menemukan bahwa Ye Fan masih dalam pengasingan di tablet alam ilahi, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Dia tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi dan mulai mengamati situasi di sekitarnya dengan cermat. Apakah ini masih alam seni bela diri surgawi? Aku sama sekali tidak bisa merasakan hukum dunia. Dia kaget, mungkinkah dia telah meninggalkan alam seni bela diri surgawi dan dilemparkan ke ruang waktu lain oleh kehampaan. Petik 2. Jika itu masalahnya, maka dia akan berada dalam masalah besar, dan kemungkinan untuk kembali ke ranah seni bela diri surgawi sangat rendah. Tiba-tiba, embusan angin dingin bertiup dari depan, meski lembut, itu kuat, itu meniup tubuh Yun Xiao, menguapkan kelembapan di kulitnya dan mengeringkannya dalam sekejap. Angin astral. Yun Xiao tercengang, meskipun angin astral tidak sekuat angin yang telah menyegel Deviant Lord di luar angkasa, yang telah mengubahnya menjadi buaya, itu masih sangat korosif, dan dengan kekuatan tubuh ilahinya saat ini, banyak air yang tertiup angin. Cincin angin astral juga muncul di sekelilingnya, secara bertahap berubah menjadi buaya, matanya memancarkan cahaya terang, dan melihat sekeliling seperti anjing pemburu, seolah-olah sedang mencari sumber angin astral. Tiba-tiba, buaya itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menerkam ke kejauhan. Jubah panjang Yun Xiao berkibar sedikit, dan angin kencang lainnya bertiup. Sebelum bisa mendekat, ia ditelan oleh buaya. Kemudian, cahaya di matanya semakin terang, seolah-olah sangat puas, dan bahkan mengeluarkan suara, "Ao-ao." Kamu benar-benar bersenang-senang, Yun Xiao memarahi sambil tersenyum. Saya bertanya-tanya berapa banyak angin kencang ini yang ada di tempat ini. Tampaknya ruang ini telah disegel untuk waktu yang lama.
yang mengakibatkan terbentuknya hal-hal ini selama bertahun-tahun. Jika saya meninggalkan alam seni bela diri surgawi, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan saya untuk kembali. Dia tidak mau menyerah dan terus terbang ke depan, berharap menemukan beberapa petunjuk. Beberapa jam kemudian, setelah terbang puluhan ribu mil, mereka masih tidak bisa melihat akhirnya. Di antara mereka, buaya telah memakan 4 atau 5 angin astral, dan ia terus-menerus berteriak kegirangan dan mengibas-ngibaskan ekornya. Hati Yun Xiao semakin berat, dilihat dari situasinya, dia mungkin benar-benar ditelan ke ruang yang tidak diketahui. Tiba-tiba, embusan angin dingin lainnya bertiup dari depan, dan buaya dengan senang hati menerkamnya. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras, buaya itu tertangkap basah dan benar-benar terguncang oleh angin astral. Kemudian, 2 badai lagi terbang dan berubah menjadi sosok manusia di udara. Total ada 3 orang, termasuk yang sebelumnya. Mereka bertiga memiliki wajah muram, tubuh mereka tertutup hitam, dan hanya wajah mereka yang pucat. Melihat Yun Xiao dan buaya, mereka tercengang, seolah-olah mereka tercengang. Yun Xiao, di sisi lain, sangat gembira, dia benar-benar bertemu seseorang, dan apakah mereka teman atau musuh, itu jauh lebih baik daripada diasingkan di kehampaan yang tak berujung. Siapa kamu? Dia bertanya lebih dulu, wajahnya penuh antisipasi. Ketiga pria itu tertegun untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba, wajah mereka berubah menjadi ganas, kecuali kepala mereka. Tubuh mereka ditutupi dengan gas hitam yang bergulir, dan angin dingin bertiup di bawah kaki mereka saat mereka menerkam Yun Xiao. Mata Yun Xiao menyipit saat dia berteriak, Ki Iblis. Ki hitam yang dipancarkan dari tubuh ketiga orang yang berguling-guling tidak diragukan lagi adalah Ki Iblis. Meskipun dia terkejut, dia masih sangat gembira. Ketakutan terbesar terhadap manusia datang dari yang tidak diketahui. Meskipun Ki Iblis merepotkan, itu bukan masalah baginya. Selain itu, meskipun mereka bertiga bukan iblis-iblis, mereka belum mencapai tingkat iblis mematikan 10 arah, jadi sangat mudah untuk menghadapinya. Ledakan, bang, bang, ledakan. Yun Xiao melemparkan telapak tangan, dan ketiga pria itu meledak menjadi energi iblis paling murni. 3 embusan angin bertiup dari dalam dan berputar ke langit. Buaya itu telah menatap angin astral untuk waktu yang lama. Begitu melihat mereka, ia menerkam dan tubuhnya hancur di udara, berubah menjadi badai yang lebih besar yang menelan ketiga kekuatan secara langsung. Puas, ia berubah kembali ke bentuk buayanya, mengibaskan ekornya, dan merangkak ke kaki Yun Xiao. Monster terbentuk dari kombinasi angin astral dan Ki Iblis. Tempat apa ini? Jika itu adalah dunia iblis, tidak ada Ki Iblis sama sekali. Ada juga sejumlah besar angin astral, yang pasti terbentuk dari akumulasi waktu di ruang tertutup. Yun Xiao melihat sekeliling, dan dia sedikit bingung lagi. Keempat arah itu persis sama, dan dia tidak bisa mengetahui arahnya. Ketiga monster barusan jelas tidak memiliki kesadaran. Pada saat ini, dia berharap untuk bertemu sesuatu dengan kesadaran sehingga dia setidaknya bisa mengetahui situasi saat ini. Terbang ke kanan. Tiba-tiba, suara Mulingdi datang dari tablet alam ilahi. Oh, Yun Xiao sangat gembira. Anda tahu tempat ini, Tuhanku. Petik 2. Saya punya beberapa tebakan, tapi saya tidak yakin, kata Ling Mudi, saya butuh konfirmasi lebih lanjut. Dengan itu, tubuh Yun Xiao berkedip dengan cahaya putih, dan Ling Mudi berkuda keluar dari kehampaan di surga yang berpatroli buldog. Lalu, tahukah Anda apakah tempat ini masih di alam bela diri surgawi, Tuanku? Yun Xiao bertanya dengan tergesa-gesa. Saya tidak yakin, kata Ling Mudi, jika Ki Iblis barusan lahir dari alam iblis, maka bahkan jika tempat ini bukan alam seni bela diri surgawi, itu seharusnya tidak terlalu jauh, tidak akan sulit untuk kembali. Melihat Yun Xiao tidak mengerti, dia menjelaskan, Ki Iblis mungkin meluap dari alam iblis dan menyebar ke segala arah, tetapi tidak bisa terlalu jauh, paling-paling, itu akan berkumpul di ruang-ruang kecil di sekitar alam iblis, atau di alam seni bela diri surgawi, yang sangat dekat dengannya. Aku mengerti sekarang, kata Yun Xiao, bahkan jika tempat ini bukan alam bela diri surgawi, itu pasti ruang kecil di sekitar alam iblis. Itu benar, Ling Mudi mengangguk, dan jika tebakan saya benar, tempat ini seharusnya masih berada dalam ranah seni bela diri surgawi. Yun Xiao menghela nafas lega, selama dia masih di ranah seni bela diri surgawi,
atau tidak jauh, dia merasa nyaman. Setelah itu, mereka berdua, seekor sapi, dan seekor buaya terbang maju ke kanan. Sepanjang jalan, mereka diserang oleh beberapa monster, yang semuanya adalah makhluk tanpa kesadaran spiritual dan mudah dihancurkan. Beberapa jam kemudian, sebuah adegan muncul di depannya, langit dan bumi tampak datar, seperti oval yang terkompresi, angin astral yang tak terhitung jumlahnya dan ki iblis berguling dengan keras di oval, membentuk pusaran. Di tengah pusaran, ada titik-titik cahaya perak, seperti bintang di langit malam, memancarkan cahaya redup. Angin astral dan ki iblis tampaknya menembak keluar dari pusat perak. Tempat apa ini? Yun Xiao bertanya dengan heran, dan EBSP. Ekspresi Ling Mudi telah berubah, dia bergumam pada dirinya sendiri, ini benar-benar kehendak surga. Kehendak surga, Darren, apa Ying Luo ini? Yun Xiao bertanya dengan bingung, tetapi menilai dari wajah Mu Lingdi, dia belum pernah melihatnya begitu serius. Ling Mudi menatap mata pusaran dengan tatapan rumit di matanya, setelah sekian lama, dia berkata, ini adalah tempat penyegelan iblis di domain selatan. Ah! Yun Xiao berteriak kaget, seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya, dia juga menatap pusaran dengan linglung, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengaktifkan mata rohnya yang menakjubkan, dia tidak bisa melihatnya. Mungkinkah ada yang salah di bawah? Devil Master Pu memang disegel di sini, kata Ling Mudi, tetapi pemeteraian itu bukanlah permainan anak-anak, itu adalah formasi absolut yang menggunakan kekuatan dunia dan semua aturan 10 arah untuk mengatur, sekarang tampaknya kekuatan formasi terlalu kuat dan telah berevolusi dengan sendirinya, saya tidak mengerti situasi saat ini. Formasi akan berubah menjadi kasaya dengan sendirinya. Yun Xiao benar-benar tercengang, segala sesuatu memiliki roh, tetapi itu mengacu pada hal-hal dengan tubuh fisik, arai hanya dipadatkan dari aturan, tetapi bisakah mereka juga memiliki roh? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia bertanya dengan linglung. Sejujurnya, aku juga tidak tahu, Ling Mudi menggelengkan kepalanya, apa yang dia lihat sekarang sangat berbeda dari pengaturan bertahun-tahun yang lalu, seharusnya semangat formasi telah banyak berubah dengan sendirinya, setiap gerakan kita harus berada di bawah pengawasan roh formasi, akan sangat bagus jika kita bisa berkomunikasi dengannya. Petik 2. Berkomunikasi dengan roh arai. Yun Xiao bertanya, bagaimana kita bisa berkomunikasi? Kita hanya perlu menyampaikan niat kita sendiri, kata Ling Mudi dengan senyum pahit, adapun apakah mereka bersedia berkomunikasi atau tidak, terserah mereka, Anda harus tahu bahwa kami berada di dalam formasi sekarang, yang berarti bahwa kami berada di dalam tubuhnya. Apakah roh susunan Tuhan ada di sini? Yun Xiao bertanya dengan suara keras, saya Li Yun Xiao, dan saya mengganggu ke sini secara tidak sengaja, maafkan saya dan biarkan kami pergi. Tidak ada tanggapan dari sekitarnya, dia berteriak beberapa kali lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Bukan tidak mungkin untuk memaksakan semangat formasi, kata Ling Mudi. Maksud Anda untuk memecahkan arai? Tanya Yun Xiao. Tidak, Ling Mudi menggelengkan kepalanya, formasi ini jauh lebih kuat dari yang bisa Anda bayangkan, itu tidak bisa dipatahkan dengan mudah, ini adalah susunan untuk menyegel Master Iblis, tidak peduli apa pikiran roh susunan itu, ia dilahirkan untuk menyegel Master Iblis, jadi ia membawa misi dan tanggung jawab yang sangat kuat di tubuhnya, bahkan jika itu berubah menjadi roh, itu tidak bisa menghapusnya, selama kita memasuki pusaran dan menyentuh bagian tengah segel, dia pasti akan muncul untuk menghentikan kita. Yun Xiao menjilat bibirnya yang kering dan berkata dengan cemas, apakah akan ada perubahan ketika kita melakukan kontak dengan mata segel? Kekhawatiran tidak perlu, kata Ling Mudi, tanpa izin dari roh formasi, tidak mungkin untuk keluar dari sini, apakah kamu ingin tinggal di sini selamanya? Yun Xiao tahu bahwa susunan itu kuat dan telah memadatkan aturan suatu alam, hanya memikirkannya saja membuat kulit kepalanya kesemutan, dia tidak akan bisa mematahkan susunan bahkan jika dia berkultivasi sampai mati, apalagi susunan ini. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa roh formasi akan membiarkan mereka pergi. Memikirkan hal ini, Yun Xiao dan yang lainnya segera mengumpulkan keberanian mereka dan berjalan menuju mata pusaran. Bahkan angin astral yang lebih kuat dan ki iblis bergulir, meniup tubuh mereka dan berputar bola-balik. Kekuatan ini sama sekali tidak dapat membahayakan beberapa dari mereka, buaya itu juga menjadi berhati-hati dan tidak berani melahap angin astral saat ini.
Mereka berjalan ke mata formasi, dan tidak ada yang aneh yang terjadi. Setelah beberapa ragu-ragu, Ling Mudi berkata, "Ayo turun dan lihat." Dia segera terbang ke inti formasi seperti jurang maut. Yun Xiao bisa melihat semuanya dengan jelas dengan mata mistik dharmanya, yang disebut inti arai seperti angin puyuh, dan semakin rendah dia pergi, semakin kuat angin dan aura iblis. 1 jam kemudian, mereka melihat sebidang tanah yang tampak seperti gunung tandus, itu penuh dengan batu-batu aneh dan beberapa pohon aneh, yang berwarna hitam seperti lingkungan sekitarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Ling Mudi kaget. Tanah tempat mereka berdiri bukanlah ilusi, tetapi kokoh. Mata roh magis Yun Xiao berkedip saat dia melihat sekeliling sebentar dan berkata, melihat ke bawah dari atas, sebidang tanah ini terlihat seperti pulau yang mengambang di malam yang gelap, ukurannya sekitar puluhan ribu hektar. Sudah 100.000 tahun, kata Ling Mudi, perubahan apapun bisa terjadi, satu-satunya hal yang bisa saya yakini adalah bahwa segel itu masih ada, dan itu telah sangat melemah. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuhanku? Tanya Yun Xiao. Mengapa tanah muncul dan tersegel menjadi 2 lapisan ruang? Ling Mudi bertanya, ini semua adalah perubahan yang sangat tidak terduga, mari kita cari tahu situasinya terlebih dahulu, kita harus berhati-hati tentang mengapa roh formasi bersembunyi. Hati-hati dengan roh formasi. Yun Xiao sedikit terkejut, seolah-olah dia memiliki firasat buruk. Sebidang tanah ini tidak besar, kata Ling Mudi, luangkan waktu untuk menjelajahinya. Mereka berdua, seekor sapi, dan seekor buaya segera mulai berlari liar di daratan, selain beberapa pohon hitam, ada juga sejumlah kecil lumut yang memanjat bebatuan, namun, lumut ini sangat aneh, memancarkan cahaya hijau panjang di malam yang gelap. Tiba-tiba, embusan angin dingin bertiup dan mendarat di lumut di depannya, itu berubah menjadi binatang iblis seperti kadal, ia mengulurkan lidah hitamnya yang panjang dan menggulung semua lumut di permukaan batu, itu menelannya dan kemudian berubah menjadi angin dingin dalam sekejap, menghilang dari dinding batu. Adegan itu jatuh ke mata Ling Mudi dan Yun Xiao. Lingkungan di sini sangat istimewa, kata Ling Mudi, monster yang lahir di sini memiliki karakteristik iblis dan binatang iblis, mereka harus dipengaruhi oleh alam seni bela diri surgawi dan master iblis Pu. Tiba-tiba, bintik-bintik cahaya kuning pucat muncul di depan mereka, seperti bintang-bintang redup di langit malam, datang dalam jumlah besar. Mereka berdua segera berhenti dan menatapnya dengan dingin. Cahaya redup itu adalah sejenis serangga terbang yang sangat kecil, mereka memiliki karapas seperti otil, tetapi punggung mereka penuh dengan pola hitam. Selain itu, Yun Xiao mengenali pola hitam sebagai semacam simbol aturan, yang telah dia lihat ketika Raja Iblis melakukan gerakan mantra. Hal-hal ini lahir dari terkontaminasi dengan Ki Iblis, kata Ling Mudi, saya tidak bisa mengatakan level mereka, hati-hati. Mata iblis Yun Xiao berkedip saat dia berkata, jangan khawatir, masing-masing dari mereka hanya memiliki kekuatan kaisar bela diri, namun, cangkang mereka sangat keras, saya khawatir akan sulit untuk mematahkannya. Dia maju selangkah, mengangkat tangannya, dan mengepalkan tinjunya di udara. Pipa, dengan palu surgawi di tangannya, dia menghancurkannya ke depan. Ledakan. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar seperti air pasang, petir mengandung rune emas yang tak terhitung jumlahnya, dan itu menelan semua kumbang. Ledakan, ledakan, kumbang meledak di dunia guntur dan semuanya hancur berkeping-keping dalam sekejap, tidak ada satu pun yang tersisa. Yun Xiao menarik kembali Thunderbolt dan tiba-tiba berteriak, tidak baik. Gerakan barusan terlalu besar, dan sepertinya telah membuat khawatir banyak makhluk, banyak aura kuat datang dari segala arah. Tidak ada yang buruk tentang itu, kata Ling Mudi, mari kita lihat apa yang ada di dalam segelnya. Tapi sesaat kemudian, wajah mereka menjadi jelek. Ada ratusan dan ribuan monster yang mengelilingi mereka, dan ada sejumlah besar serangga terbang di udara, tidak hanya itu, tetapi ada juga banyak serangga merangkak yang berlari dari tanah, benar-benar mengelilingi mereka berdua. Buaya itu menggeram pelan, seolah-olah sedikit takut, dan bergerak lebih dekat ke keduanya. Ekspresi Ling Mudi berubah benar-benar jelek, dia berkata dengan suara yang dalam, ada begitu banyak makhluk di sini, apa yang terjadi di dalam segel? Petik 2. Tanah tidak jauh dari kaki mereka retak, dan bunga ungu berbentuk oval muncul darinya, itu mekar di udara, memperlihatkan giginya yang ganas dan menghadap mereka berdua.
Ada ratusan bunga, dan mereka semua menggelengkan kepala dan meneteskan air liur. Apa yang lebih saya khawatirkan daripada jumlah makhluk-makhluk ini, kata Yun Xiao dengan waspada, apakah mereka benar-benar di sini karena alarm? Kelilingi mereka tetapi tidak menyerang. Apakah kamu mengatakan bahwa mereka adalah sebuah organisasi? Tanya Ling Mudi dengan heran. Setelah makhluk-makhluk ini muncul, mereka semua mengepung mereka berdua, ki iblis melonjak dari tubuh mereka, dan mereka memancarkan aura kekerasan, namun, mereka pendiam seperti perawan. Jelas, kata Yun Xiao, tapi saya tidak tahu apakah pemimpin mereka adalah roh Arai. Roh formasi, siapa kamu? Bagaimana Anda bisa masuk? Suara lembut datang dari balik monster yang tak terhitung jumlahnya. Monster itu langsung membuka jalan bagi seorang pria yang terbungkus jubah hitam beberapa ribu kaki jauhnya. Dia berdiri di sana dengan tenang, menatap keduanya dengan mata seperti elang, wajahnya sangat pucat karena dia telah berada dalam kegelapan selama bertahun-tahun. Yun Xiao dan Ling Mu sama-sama terkejut dan sangat gembira, sebenarnya ada makhluk dengan kecerdasan spiritual, meskipun mereka tidak tahu apakah itu manusia, iblis, atau iblis, mereka akhirnya mendapat petunjuk. Dan siapa kamu? Mengapa kamu berada di segel ini? Tanya Ling Mu di. Segel. Pria berjubah hitam itu terkejut dan berteriak, kalian datang dari luar. Keduanya mengerutkan kening dan dengan hati-hati memikirkan arti kalimat ini, mereka saling memandang dan segera memahami pikiran satu sama lain, pria berjubah hitam ini mungkin lahir di segel ini, jadi dia adalah seseorang, di dalam. Hanya ada 3 kekuatan dalam segel ini, yang pertama adalah angin astral yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu, yang kedua adalah ki iblis yang bocor dari Master Iblis, dan yang ketiga adalah kekuatan penyegelan dari formasi itu sendiri. Sebagian besar makhluk hidup ini lahir dari konvergensi ketiga kekuatan ini, sehingga bisa dianggap sebagai dunia kecil yang independen. Apakah Anda pemimpin tempat ini, Sir? Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan bertanya. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Pria berjubah hitam itu berteriak. Kita memang dari luar, kata Yun Xiao setelah berpikir sejenak, kami berasal dari luar. Tubuh pria berjubah hitam itu gemetar dan dia berkata dengan suara gemetar, bagaimana kalian bisa masuk? Apakah ada cara untuk keluar? Apa? Yun Xiao terkejut saat dia bertanya dengan linglung, kamu juga tidak punya jalan keluar, Tuan. Aku baru saja akan bertanya kepadamu bagaimana cara keluar. Pria berjubah hitam itu mengulurkan jarinya yang panjang dan layu dan menegur, kamu berbohong padaku. Karena Anda bisa masuk, Anda bisa pergi secara alami, cepat beritahu aku cara untuk pergi. Sosoknya bergerak, dan itu seperti bayangan hitam melayang, setan-setan segera menjadi gelisah, dan semuanya menekan ke tengah. Ratusan bunga ungu aneh tiba-tiba melompat, akar di bawah bunga menjadi sangat panjang, seperti mulut besar, dan menggigit mereka berdua. Selain pria berjubah hitam, makhluk lain tidak memiliki level tinggi, tetapi mereka sangat banyak, ketika mereka bergerak, momentum mereka sangat kuat. Yun Xiao membalik tangannya, menyulap Thunderbolt yang tak terhitung jumlahnya di antara 10 jarinya, yang membentuk jaring dan melesat keluar. Dalam sekejap, lampu hijau menyala dan jaring petir menyebar di depannya, meliputi area seluas 100 kaki. Beberapa bunga ungu mendarat di jaring petir dan segera tersentak, mengeluarkan tangisan aneh. Segera setelah itu, mereka yang turun satu demi satu semuanya disambar petir dengan suara, dentang, beberapa bahkan langsung berserakan, dan kelopak seukuran daun pisang melayang di mana-mana. Kelopak yang pecah jatuh ke tanah dan langsung ditelan oleh tanah, segera, yang baru tumbuh, cerah dan menetes. Tanah juga terus bergulir, dan sejumlah besar semut merangkak, mereka seukuran kedelai, tetapi tubuh hitam mereka menonjol dengan gigi merah. Bulldog yang berpatroli di surga menginjak dengan kuku depannya, dengan ledakan, bumi bergetar dan tanah bergejolak. Jaring cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari bawah kakinya dan memanjang, membunuh sejumlah besar serangga. Suara mendengung datang dari langit, serangga terbang memasuki celah di jaring petir dan ratusan dari mereka terbang masuk. Gator meraung saat berubah menjadi roh raksasa dan menamparkan, bila angin berbentuk bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya, dan dia menyapunya. Puff, puff, ratusan serangga meledak di bawah bila angin, tetapi mereka masih terus bergegas.
Dan EBSP, setelah itu, monster juga menyerang, mereka jauh lebih kuat daripada serangga dan bunga, energi telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya menciptakan lapisan gelombang udara yang menghantam jaring petir, menciptakan listrik dalam jumlah besar. Untuk menangkap bandit, tangkap raja dulu. Ling Mudi berteriak. Yun Xiao tiba-tiba mencabut jaring listrik dan menebas dengan pedangnya. Pedang Qi membubung di udara dan tak terkalahkan, dalam sekejap, ia memotong jalan melalui kelompok monster yang kacau dan langsung menuju pria berjubah hitam itu. Dengan kilatan kilat, dia berteleportasi dan menebas dengan pedang kematian. Wajah pria berjubah hitam itu menjadi lebih pucat, kekuatan pedang itu bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir sama sekali, dia ketakutan konyol di tempat. Dia sudah memperhatikan bahwa kedua orang ini tidak sederhana, jadi dia telah mengirim sekelompok bawahan untuk menyerang mereka, dia ingin menyelinap masuk dan menyerang mereka, tetapi dia tidak tahu bagaimana pihak lain bisa menemukan tempat persembunyiannya begitu cepat. Energi pedang Yun Xiao berhenti beberapa inci di depan pria itu saat dia berteriak, "Berhenti!" Pria berjubah hitam itu kembali sadar dan meraung panjang, semua monster menghentikan serangan mereka dan menjadi diam. Pedang Yun Xiao perlahan turun dan bertumpu di bahu pria berjubah hitam itu, hampir menyentuh lehernya, udara dingin membuat pria berjubah hitam itu berkeringat dingin. Jauh lebih nyaman untuk berbicara seperti ini, kata Yun Xiao, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan Anda akan menjawabnya, jika saya tidak puas, Anda tidak perlu menjawabnya lagi, kamu mengerti. Petik 2. Dahi pria berjubah hitam itu penuh keringat, dan wajahnya menjadi lebih pucat karena ketakutan, dia buru-buru mengangguk. Siapa kamu? Tanya Yun Xiao, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Petik 2. Pria berjubah hitam itu memutar matanya dan berkata, saya bernama Putong, saya lahir di tempat ini, di mana lagi saya bisa berada? Pedang Yun Xiao sedikit bergetar, dan tanda berdarah segera muncul di leher Putong, tetapi darah yang mengalir keluar berwarna emas. Darah emas. Hati Yun Xiao bergetar, tetapi dia tetap tegak dan berkata, jawab apapun yang aku tanyakan padamu, dan jangan buang napasmu padaku. Ya, wajah Putong juga pucat karena ketakutan, dia merasa bahwa setiap napas yang dia ambil dipenuhi dengan pedang tajam Qi, tidak hanya lehernya sakit, tetapi jantung dan paru-parunya juga sakit. Karena nama keluargamu adalah Po, Yun Xiao melanjutkan, apakah kamu tiruan dari Raja Iblis Po? Dan pemimpin tempat ini, keterkejutan melintas di mata Pu Luo, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah dan berkata dengan jujur, bukan klon, tetapi semua orang ras iblis di sini lahir dari Qi iblis yang meluap dari tubuh Tuan Pu, saya bisa dianggap sebagai pemimpin lantai ini. Yun Xiao tercengang, semua setan. Level ini, berapa banyak iblis yang ada secara total, dan berapa level yang ada? Ling Mudi juga mengerutkan kening. Pu Luo berkata, ada total 33 level di sini, setiap level memiliki sejumlah besar makhluk hidup, semakin rendah Anda pergi, semakin kuat mereka, itu karena level terendah adalah tempat Master Pu menyegel dirinya sendiri. Tingkat 33, baik Yun Xiao dan Ling Mudi berteriak kaget, dan mereka tercengang. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menciptakan ruang tingkat 33? Itu sudah setara dengan membelah langit dan bumi. Melihat ekspresi terkejut mereka, Putong merasa aneh, namun, di bawah tekanan kekuatan pedang, dia tidak berani bertanya. Apakah ada pemimpin seperti Anda di semua 33 lantai? Yun Xiao melanjutkan, apakah ada? Petik 2. Pu Luo berkata, itu benar, semakin jauh kita pergi, semakin kuat Qi iblis dan angin astral, semakin banyak manfaat yang akan kita peroleh dari berkultivasi di dalam, kekuatan penyegelan itu juga sangat membantu untuk kultivasi, itu sebabnya makhluk kuat tidak ingin naik dan mencoba turun. Yun Xiao dan Yun Xiao sama-sama tampak terkejut, meskipun Putong tidak kuat, hanya Tuhan yang tahu tingkat keberadaan apa yang akan mereka temui di 33 lantai yang lebih rendah. Apalagi mereka berdua memikirkan satu hal pada saat yang sama, 33 lapisan ruang yang dibentuk oleh kekuatan segel pasti menjadi sangat lemah, Master Iblis dipenuhi dengan Qi Iblis yang mencengangkan, dan dia mungkin tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Ling Mudi menghela nafas, sepertinya sulit bagi mereka untuk pulih ke masa lalu, baik itu kaisar atau jenderal, pada akhirnya, bukan kita yang mengalahkan iblis, tapi waktu. Yun Xiao tetap diam, Raja Iblis telah turun padanya 2 kali,
Tetapi kekuatan yang dia tunjukkan hanya pada tingkat Die, ternyata energi iblisnya telah hilang. Sekarang kita akan meninggalkan tanah yang tertutup ini, apakah ada cara? Dia terus bertanya, jadi kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus pergi. Puluo tertegun sejenak, dia segera menjadi sedih dan menghela nafas, jika saya tahu bagaimana meninggalkan tempat ini, apakah saya masih akan berada di sini dalam ketakutan? Di Tenterhooks, bukankah kamu pemimpin lantai ini? Yun Xiao mengerutkan kening, apa yang perlu dikhawatirkan? Putong berkata dengan getir, level ini adalah level 32, kamu pasti datang dari tingkat 33, kan? Level itu seperti tanah pengasingan bagi kita, tanpa sumber daya budidaya, dan tingkat 32 hanya bisa menumbuhkan makhluk tingkat rendah ini, meskipun ada banyak dari mereka tidak berguna, saya tinggal di lantai 11 untuk waktu yang lama, dan saya baik-baik saja. Kemudian, saya disergap dan terluka parah, jadi saya melarikan diri. Dia mengertakkan gigi saat dia berbicara, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, di mana ada orang, akan ada dunia bela diri, dan bahkan tanah tertutup ini tidak terkecuali. Setidaknya pernah kamu ke lantai mana? Tanya Ling Mudi. Puluo berkata, saya sudah ke tingkat kelima, saat itu, saya dipanggil oleh Tuan Puli untuk bertarung dengan Tuan Pusu, pertempuran itu benar-benar menghancurkan bumi, sejumlah besar ahli tewas dan ki iblis dimakan dan dibagi oleh yang lain, saya juga selamat dari pertempuran itu dan memakan banyak ki iblis orang lain, begitulah cara saya memiliki kultivasi saya saat ini dan diberi posisi manajer oleh Master Puli, sayangnya, saya disergap oleh seseorang. Mereka berdua mengerutkan kening saat mendengar ini, tempat ini tidak hanya melahirkan sejumlah besar makhluk hidup, tetapi juga membentuk banyak geng dan faksi, membentuk banyak kekuatan, itu benar-benar tidak terbayangkan. Jadi, apakah orang ini bernama Puli manajer lantai 5 sekarang? Tanya Yun Xiao. Putong menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, mulai dari lantai 6, setiap lantai memiliki seorang manajer, beberapa mengelola lantai sendiri, sementara beberapa mengelola lantai dengan beberapa orang, namun, dari lantai 2 hingga 5, mereka dikelola oleh 3 bangsawan, Puli, Pusu, dan Puzai, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mengendalikan beberapa lapisan pertama, ada pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dan para manajer berubah selama beberapa generasi. Pada akhirnya, ketiga penguasa mencapai kesepakatan untuk bersama-sama mengelola lapisan bawah, dan ini menghindari perselisihan. Lalu tahukah kamu bahwa ada roh susunan di tingkat 33? Tanya Ling Mudi, bingung. Roh formasi. Putong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, namun, dikabarkan bahwa ada orang yang lebih kuat di lapisan kedua, namun, tokoh-tokoh kecil seperti kita tidak dapat menghubungi mereka, kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak, jika ada, itu mungkin semangat formasi yang kalian semua bicarakan. Sepertinya kita harus pergi ke lantai 2 untuk mengetahui detail segel dan susunan ini, kata Yun Xiao, saya harus pergi ke sana. Putong ketakutan, menatap mereka berdua dengan heran, meskipun kalian berdua kuat, kamu pasti bukan tandingan ketiga tuan, jangankan level kedua, bahkan level ketiga pun akan sulit dilewati. Tingkat ketiga, tanya Ling Mudi, bukankah ketiga penguasa itu tinggal di lantai 2, yang paling dekat dengan wilayah Master Iblis? Putong menggelengkan kepalanya, sebagian besar dari 3 master tinggal di lantai 3, mereka jarang pergi ke lantai 2, lagi pula, lantai 2 terlalu dekat dengan Master Pu, tidak ada yang tahu bahaya seperti apa yang mungkin ada. Yun Xiao dan Ling Mudi bertukar pandang, mereka hampir yakin pasti ada sesuatu yang lebih kuat di lantai 2. Ayo pergi, kita akan pergi ke tingkat kedua dan menemukan penguasa sejati dari tingkat ke-33. Ling Mudi memandang Putong dan memberi isyarat tangan, tolong pimpin jalan. Pimpin jalan. Putong terkejut, dia memohon, tolong selamatkan saya, tuanku, saya hanya berani melakukan apapun yang saya inginkan di lantai 32, saya hanya bukan siapa-siapa di lantai 5, saya bahkan belum pernah ke lantai 4, bagaimana saya bisa membawa Anda? Kalian berdua harus mencari orang lain. Kalau begitu ayo pergi ke lantai 5 dulu, kata Yun Xiao, jangan main-main, atau aku akan membunuhmu semudah membunuh semut. Wajah Putong sedikit pucat, namun, jika dia menyelinap ke lantai 5,
dia akan ditemukan dengan mudah selama dia berhati-hati. Dia memutar matanya dan berkata, tidak masalah bagiku untuk membawa kalian berdua ke tingkat kelima, namun, saya harap kalian berdua dapat membantu saya dengan sesuatu. Saya memiliki musuh di tingkat ke-11, saya harap kalian berdua dapat membantu saya membunuh musuh. Itu, Yun Xiao sedikit memiringkan pedangnya dan menekannya ke leher Putong. Aliran darah emas mengalir saat dia berkata dengan dingin, manfaat membiarmu memimpin adalah kamu dapat menukarnya dengan hidupmu, dan kamu bahkan memberiku syarat lain. Putong sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru berkata, saya tidak berani, ku akan menjatuhkan kedua penguasa itu dulu. Yun Xiao menatap darah emas dan berkata, apakah semua makhluk hidup di sini memiliki darah emas? Putong menggelengkan kepalanya, belum tentu, mereka yang memiliki darah emas semuanya memiliki esensi iblis yang lebih murni, mereka dapat dianggap sebagai keturunan langsung Master Po. Dia mengungkapkan ekspresi bangga. Begitu, kata Yun Xiao, ayo. Dia menyingkirkan pedangnya dan membiarkan Putong memimpin. Pu Luo langsung merasakan tekanan padanya menghilang dan menghela nafas lega, namun, dia tidak berani bertindak gegabah dan memimpin mereka berdua terbang. Di lantai 32, mereka tidak bertemu makhluk lain, bagaimanapun, Putong adalah penguasa lantai pertama, jadi tidak ada makhluk yang berani mendekatinya. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya melihat pusaran yang tampak seperti nebula. Mereka terbang. Tingkat ke-31 jelas lebih menindas daripada tingkat ke-30, ki iblis dan angin astral di dalamnya juga lebih kuat. Beberapa dari mereka memiliki perjalanan yang damai. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan beberapa monster buta, tetapi mereka semua dibunuh oleh Putong, dan iblis ki dimakan olehnya. Selain itu, ruang di bawah tampak menjadi lebih kecil lapis demi lapis. Seluruh ruang dari 33 lapisan tampak berbentuk kerucut. Lapisan atas adalah yang terbesar, dan lapisan kedua adalah yang terkecil. Ini sejalan dengan kesimpulan bahwa ruang telah berevolusi dari segel. Semakin rendah mereka pergi, semakin kuat makhluk-makhluk itu, tetapi jumlah mereka juga berkurang, tidak seperti lantai di bawah kendali Putong, di mana ribuan monster akan berkumpul sekaligus. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya mencapai lantai 11, yang merupakan tempat Putong dulu kendalikan. Matanya dipenuhi dengan tatapan muram. Beberapa dari mereka terus terbang. Tiba-tiba, 4 berkas cahaya muncul di depan mereka. Mereka berkedip dan tiba di depan mereka. Mereka berteriak, siapa itu? Berhenti. Sepanjang jalan, mereka menghadapi banyak rintangan, tetapi hanya ada sedikit makhluk dengan kecerdasan. Meskipun 4 orang di depan mereka terlihat aneh, dan salah satu dari mereka bahkan memiliki sepasang sayap di punggungnya, jelas bahwa mereka semua memiliki kecerdasan. Kalian berempat anjing penjaga, mengapa kamu tidak mengenali Tuhan ini? Pu Luo mencibir. Mereka berempat terkejut. Monster bertanduk tunggal di depan berteriak, Pu. Bukankah kamu diusir dari lantai 11 dan tidak pernah kembali? Teriak orang lain kaget. Pu Luo berkata dengan dingin, tidak pernah kembali. Hari aku kembali akan menjadi hari Putu mati. Mereka berempat terkejut. Mereka segera berbalik dan ingin pergi. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bukan tandingan Putong. Kamu ingin pergi? Hahaha. Putong tertawa terbahak-bahak. Dia menjentikkan tangan kanannya, menyulap tombak panjang dan menusuknya ke depan. Salah satu dari mereka tertangkap basah. Dengan panik, dia mencoba meraih tombak dengan kedua tangan, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Dengan tombak itu menembus jantungnya. Hahaha. Mata Pu Luo dipenuhi dengan amarah dan kegembiraan balas dendam. Dia membuka mulutnya, yang seukuran meja bundar, dan menelan pria itu. Perutnya membuncit dengan gemuruh. Dia menyentuhnya dengan tangannya dan mencernanya kembali normal. 3 orang lainnya bahkan lebih terkejut, dan melarikan diri untuk hidup mereka. Dalam sekejap mata, mereka telah terbang beberapa ribu kaki jauhnya. Melihat bahwa dia tidak bisa mengejar, Putong buru-buru berbalik dan berkata, Yang mulia, kami tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Jika Putu mengetahui bahwa kita ada di sini, dia pasti akan mengirim tentara untuk menghentikan mereka. Kalau begitu, itu akan merepotkan. Yun Xiao menatapnya dengan muram dan berkata dengan suara dingin, kamu sengaja membawa kami ke sini, kan? Aliran pembunuhan Ki terwujud dan mengunci Putong seperti angin kencang. Jika dia bergerak, dia akan digiling menjadi pasta daging.
Bersambung.